Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Denanti Nurintani. Saya merupakan mahasiswi semester 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan betapa pentingnya sejarah sastra, periodisasi, dan angkatan. Kita semua tahu bahwa sejarah merupakan topik yang kurang populer di masa sekarang, apalagi di kalangan mahasiswa. Mendengarnya saja sudah menakutkan karena kita diwajibkan atau diharuskan untuk menghafal dan mendengarkan ceramah dari berbagai masa lampau. Meskipun kurang populer, mempelajari sejarah sastra itu hukumnya wajib bagi setiap instansi, karena dengan mempelajari sejarah sastra, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya, kita akan tahu apa saja yang harus kita lakukan di masa sekarang ini. Kemudian, apa itu pengertian dari sejarah? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah merupakan suatu kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Itu sebabnya di dalam sejarah menyajikan upaya untuk menyampaikan berbagai cerita di masa lampau. Selain itu, sejarah bersifat fleksibel. Mengapa demikian? Karena dapat menyesuaikan kepentingan dari sang pemilik. Dalam mempelajari sejarah sastra, kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Minimal kita tahu secara garis besar tentang pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan mempelajari sejarah sastra secara tidak langsung, wawasan kita terhadap kesusastraan Indonesia itu akan bertambah. Mengapa demikian? Karena kita mempelajari kesusastraan dari awal kelahiran sampai sekarang ini yang berupa tokoh dan penokohan, berbagai permasalahan, dan persoalan yang ada di dalamnya. Sejarah sastra ini masuk ke dalam ilmu sastra. Nah, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan ilmu sastra? Baik teman-teman, jadi ilmu sastra ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sastra dan pokok persoalannya. Di dalam ilmu sastra ini terdapat 3 bagian, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Di antara ketiganya ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Teori sastra tidak dapat dipisahkan dengan sejarah sastra dan kritik sastra. Demikian pula dengan sebaliknya. Misalnya begini teman-teman, dalam teori sastra, sejarah suatu bangsa dan suatu negara tidak dapat ditinggalkan. Karena timbulnya teori sastra itu berangkat dari kehidupan masyarakat yang dicerminkan dalam karya sastra. Kemudian cakupan dari sejarah sastra itu meliputi cerpen, esai, drama, novel, dan lain-lain. Kemudian penulisan sejarah sastra itu memiliki aspek yang beragam. Jadi jika ditulis hanya melalui satu perspektif saja, dapat menunjukkan betapa kurangnya kita dalam menguasai karya sastra tersebut. Penulisan sejarah sastra itu rumit dan kompleks. Mengapa? Karena batasan dan pengertian sejarah itu sangat kabur. Kesulitan lainnya adalah, walaupun usia sejarah sastra di Indonesia ini belum cukup lama jika dibandingkan dengan negara lainnya, namun karya sastra yang dihasilkan sudah cukup banyak. Berbicara tentang sejarah sastra, tidak afdol rasanya jika kita tidak mengetahui apa itu konsep dari pengertian sejarah sastra. Maka dari itu, untuk kepraktisan penulisan, sastra Indonesia itu dirumuskan bahwa sastra yang berbahasa Indonesia dan dikembangkan pada abad ke-20 melalui penerbitan pers dan buku, baik itu usaha swasta maupun pemerintah kolonial. Dalam hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa muncul beberapa ahli yang menjelaskan tentang kelahiran suatu sastra Indonesia. Yang pertama ada Umar Junus. Beliau berkata bahwa sastra Indonesia
ada setelah bahasa. Nah, karena bahasa ini ada pada Oktober 1928 yang mana tahun tersebut adalah tahun Sumpah Pemuda, maka sastra Indonesia itu ada setelah Sumpah Pemuda. Yang kedua ada Adjie Rosidi. Beliau menentang pendapat dari Umar Yunus karena menurut beliau kelahiran suatu sastra itu ditandai dengan adanya kesadaran kebangsaan yang menjadi tolak ukur suatu kelahiran sastra. Yang ketiga ada Atel. Beliau berpendapat bahwa sastra Indonesia ini lahir sekitar tahun 1920, yang mana pada tahun tersebut para pemuda menuliskan puisi Indonesia Baru. Yang keempat ada Slamet Mulyana. Beliau berkata bahwa sastra Indonesia itu lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Karena pada tahun 1945 secara tidak langsung bahasa Indonesia itu diresmikan sebagai bahasa nasional. Yang kelima ada pendapat dari sarjana Belanda yaitu Huygens dan Drewes. Beliau berkata bahwa sastra Indonesia ini ada sejak kesusastraan Melayu. Tahukah kalian bahwa sastra Indonesia ini sejak awal kelahiran sampai sekarang ini memiliki kesinambungan sejarah? Hal itu tercermin pada pembabakan atau periodisasi dari para pakar. Kemudian tujuan dari adanya pembabakan adalah untuk mempermudah pengembangan sejarah sastra. Selain itu, tujuan dari periodisasi ini adalah untuk mengembangkan karya sastra yang dilakukan oleh seorang sastrawan. Hal tersebut bertujuan agar sastrawan tersebut tidak menciptakan sebuah karya sastra yang menyimpang pada periode sebelumnya. Maka dari itu, untuk mempermudah penulisan sejarah sastra, maka dilakukan periodisasi atau pembabakan ini. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada periode 1850 sampai 1933. Yang kedua ada periode 1933 sampai 1942. Yang ketiga ada periode 1942 sampai 1945. Yang keempat ada periode 1945 sampai 1961. Yang kelima ada periode 1961 sampai periode 1971. Yang keenam ada periode 1971 sampai 1998. Nah, yang terakhir ini ada periode 1998 sampai saat ini. Di dalam periode ini terdapat macam-macam ciri khas dan karakteristik masing-masing. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang karakteristik dan pengarangnya yang berkontribusi pada periode tersebut. Pada periode 1850 sampai 1933, karya sastra yang diciptakan berupa roman beralur lurus dan menggunakan bahasa perumpamaan, peribahasa, bahasa sehari-hari, bercorak romantis, dan digresi. Nah, pada periode ini terdapat sastrawan yaitu Chairil Anwar, Idrus, dan Atshiat Miharja. Pada periode 1933 sampai 1942, karya sastra yang dihasilkan pada periode ini adalah puisi, selain drama, roman, dan cerpen bercorak romantis, puisi jenis baru, dan soneta. Sastrawan pada periode ini adalah Sanusi Pane, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Nah, kemudian pada periode 1942 sampai 1945 ini ditandai dengan adanya propaganda Jepang. Pemerintah melalui Balai Pustaka ini menerbitkan cerpen, puisi, novel, dan lain-lain. Pada periode 1945 sampai 1961, yang berkembang ialah puisi, drama, novel, cerpen. Dan sastrawan yang berkontribusi pada periode ini adalah Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai, Pramudia Anantatur, dan lain-lain.
Pada periode 1961 sampai 1971 ini meneruskan perkembangan yang ada pada periode sebelumnya. Dan sastrawan yang berada pada periode ini adalah W.S. Rendra dan Nugroho Noto Susanto. Pada periode 1971 sampai 1998 ini muncul 4 jenis gaya puisi, yaitu mantra, imajinisme, lugu, dan lirik. Sastrawan yang muncul pada periode ini adalah Umar Khayyam. Nah, yang terakhir ini pada periode 1998 sampai saat ini. Pada periode ini ditandai dengan maraknya karya sastra berupa cerpen, puisi, novel bertema sosial politik. Sastrawan yang berkecimpung pada periode ini adalah Andra Hirata, Dewi Lestari, dan Ayu Utami. Nah, selesai sudah materi tentang betapa pentingnya sejarah sastra, periodisasi, dan angkatan. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami isi dari video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.